abdi duaan bade wawancara ibu Kawan kanggo mangga, tugas bahasa Sunda. mangga, tak pilih ibu lepat nyarios, margi wios ibu orang Sunda oge, kadang kawis ibu teh teterang bahasa-bahasa anu langkung sae anu kanggo dianggonya. Janten langkung saena ibu nyarios bahasa Indonesia we nya. Mangga kin ditranslate nya. Mun Maha tadi naon sisi resep sareng henteu resep jadi guru BK? sisi resep sareng henteu resep banyak sekali ya sisi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, tapi lebih banyaknya yang menyenangkan. Itu yang menyenangkannya ya, ibu bisa mengenal banyak siswa, semua siswa di sekolah. Kalau guru mata pelajaran itu mungkin hanya kelas yang diajar, tapi kalau untuk guru BK itu mengampu seluruh siswa di sekolah gitu, dan tidak terbatas jam kerjanya itu tidak terbatas jadwal pelajaran. Kalau guru mata pelajaran itu hanya masuk di saat dia ada jam, tapi kalau guru BK walaupun tidak ada jam ke kelas, tapi jam kerjanya itu 24 jam. Ketika ada anak misalkan konsultasi via WA di luar jam kerja tetap dilayani. Itu bentuk kinerja guru BK dan bentuk pelayanan guru BK. Kalau sisi yang kurang menyenangkan, mungkin kalian juga tahu kalau guru BK itu terkenalnya mengurusi siswa-siswi yang bermasalah. Nah, kalau misalkan ada siswa yang bermasalah gitu, bukan dimarahin ya, tapi lebih kita bimbing, kita panggil untuk diberikan bimbingan. Berkali-kali kami panggil, berikan bimbingan, berikan konseling, tapi kok anak belum ada perubahan. Nah, di situ kecewanya, merasa gagal gitu sebagai guru BK, belum bisa mengajak siswa tersebut berubah menjadi lebih baik. Naon anu kudu disiapkan janten guru BK? Yang harus disiapkan untuk menjadi guru BK, yang pertama niat ya, karena harus tahu kalau guru BK itu nanti ketika dia kuliah itu lebih banyak belajar tentang psikologi, karena nama lain dari bimbingan konseling itu psikologi pendidikan gitu. Jadi dia itu mempelajari psikologi yang khusus di dunia pendidikan. Jadi persiapannya pertama mental, niat gitu. Udah. Kumaha proses ibu tim murid dugi katiasa janten guru BK? Dari mulai murid ya. Sebetulnya waktu ibu dari SMP itu senangnya pelajaran biologi. Ibu cita-citanya pengen jadi guru biologi gitu. Nggak ada kepikiran pengen jadi guru BK. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, ibu lebih tertarik ke dunia psikologi, gimana mengenal karakter teman-teman ibu, gimana mengenal karakter orang lain. Kok senang ya mempelajari ilmu ini gitu. Nah, berarti pilihannya kan ada dua ya, psikologi sama bimbingan konseling, tapi ibu lebih tertarik ke psikologi yang dunia pendidikan. Kenapa? Karena kalau yang psikologi umum itu kan nanti dia berhubungannya dengan konselingnya itu dengan orang-orang yang sudah dewasa, sedangkan ibu pikir kalau anak-anak usia anak, remaja dan remaja akhir ya, seperti kalian usia SMA itu lebih butuh bimbingan dari seorang konselor gitu, karena apa sih, kesuksesan kalian di masa yang akan datang, karakter kalian di saat kalian sudah dewasa itu kan ditentukannya di tahap perkembangan anak dan remaja gitu. Jadi ibu lebih ingin membimbing anak-anak dan remaja supaya nanti mereka itu bisa memiliki karakter yang lebih baik, kepribadian yang terbaik. Saprak iraha ibu parantos janten guru BK di Semansa? Ibu jadi guru BK di sini dari mulai tahun ajaran baru kemarin ya, baru setahun dari 2000 berapa kemarin, 22 ya, Juli 2022. Sebelumnya ibu menjadi guru BK di SMK Karnas dari 2015 sampai Juli 2022 berarti. Di pengalaman awal ibu janten guru BK aya henteu perilaku murid anu matak heneg? Pengalaman semenjak menjadi guru BK ya tentu saja ada. Di sekolah yang lama ya, di SMK Karnas, ada seorang siswa sudah diberikan bimbingan
oleh ibu berulang kali ya. Ibu kan nggak bisa marahnya, dah udah kamu dicarikan dah anggar we nya mau mata apa sih, nggak bakal bener ya nurut, nggak diberikan bimbingan secara halus gitu berulang kali, tapi tetap anak tersebut seperti itu. Terus juga di sekolah kan punya aturan ya, kalau misalkan tidak masuk sekolah alfa sekian hari dalam 1 bulan, apalagi sekian hari dalam 1 semester, tentunya nanti imbasnya itu kalau dia sering nggak masuk pasti nggak ngumpulin tugas. Kalau nggak ngumpulin tugas, nilai nggak lengkap, nanti dia nggak bisa naik kelas. Nah, di akhir semester ketika mau kenaikan kelas, nilai belum lengkap, terus tugas banyak yang kosong, jadi kan ibu merasa bertanggung jawab, ini siswa bimbingan ibu gitu. Alfanya sudah banyak, guru-guru mapel yang lain juga sudah angkat tangan, saya nggak mau ngasih nilai sama dia aja nggak pernah masuk pelajaran saya. Akhirnya pihak sekolah juga ngambil kebijakan berdasarkan rapat dari dewan guru, tidak bisa memberikan nilai. Terus guru BK juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin keputusannya itu dikembalikan ke orang tua. Kalau dikembalikan ke orang tua itu kan artinya dikeluarkan, tapi orang tuanya ternyata sama seperti itu, tidak menerima keputusan pihak sekolah gitu, minta kebijakan dari pihak sekolah. Dan orang tuanya nggak percaya kalau anaknya itu males. Orang tuanya kan tinggal di luar kota ya, itu yang membuat jengkel. Ibu berusaha untuk menolong dia, memperjuangkan dia agar dia bisa naik kelas, tapi dianya nggak bisa diajak kerjasama. Saterasna kumaha cara ibu kanggo nentukeun jurusan anu leres kanggo kelas 12 anu bade ngalanjutkeun kuliah? Jurusan anu leres untuk siswa kelas 12. Kalau untuk siswa kelas 12 itu prosesnya panjang gitu. Seperti sekarang kalian kelas 10 kan ada pengelompokan minat ya, diarahkan dengan yang sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki, minat kalian, terus ditunjang kompetensi akademik sama hasil tes IQ, karena semuanya itu berkorelasi. Walaupun minatnya ke sini tapi ternyata nilai akademik sama hasil tes IQ itu tidak mendukung, itu menjadi bahan pertimbangan. Takutnya nanti misalkan ada anak pengen jurusan MIPA tapi di nilai rapotnya MIPA-nya lebih kecil dari IPS, ditambah lagi hasil tes IQ-nya memang dia lebih cocoknya ke jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang ada di rumpun IPS. Tidak mungkin kami paksakan. Kenapa? Nanti di kelas 11 dan kelas 12 kasih seret bahasanya. Nah, yang di kelas 12 pun sama seperti itu. Ketika sudah lulus, persiapan mau melanjutkan, kita tanyakan kembali ke siswa, pertama minatnya kemana, lalu kita lihat nilai rapotnya. Kalau masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ditunjang dengan nilai rapot. Kalau lewat seleksi nilai rapot ya, dia pengen jurusan ini, kita lihat, kita analisa nilai rapotnya, kayaknya nggak bakal masuk kalau ke jurusan ini di universitas ini. Kalau pengen ke jurusan itu, biasanya kami saran coba deh ke universitas yang ini, grade-nya lebih rendah. Kalau kamu memang pengen prodi tersebut, siapa tahu masuk gitu. Jadi pertimbangannya ya lihat minat dia sama nilai rapot kalau untuk kelas 12 yang akan melanjutkan. Kumaha pami hasil psikotes sareng kahoyong karurang beda kanggo nentukeun jurusan langkung saya anu mana? Kalau untuk menentukan jurusan dari kelas 10 ke kelas 11, nah yang sekarang itu kan kurikulum merdeka, kita harus benar-benar mengolah datanya ya. Ibu itu mengambil angket dari kalian dari mulai bulan kemarin itu supaya banyak waktu untuk benar-benar matang mengerjakannya, yang nggak mau nanti pas sebulan aja gampang dikebut bulan Juli langsung diumumkan. Nggak, pengennya dari sekarang diinput, diolah datanya supaya kalian itu masuk ke kelas itu yang sangat sesuai dengan minat kalian dan kompetensi yang kalian miliki. Dan nanti dari hasil angket tersebut kan ibu lihat juga masih banyak yang belum sesuai, akan kita agendakan untuk pemanggilan secara individu. Jadi ada konseling secara individu bagi siswa-siswi yang kelihatannya masih bingung dan masih di zona apa sih ya, kesini
kayaknya nggak mungkin kesini anaknya, kayaknya nggak mau, nanti dipanggil gitu, diberikan konseling, diarahkan agar dia itu bisa memilih pengelompokan minat yang lebih sesuai dengan yang ada pada dirinya. Salami jantan guru BK, pernah henteu ibu ngerasa bisi salah masih hansaran ka murid? Oh, tentu pernah, karena yang namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahannya, Neng. Guru juga manusia biasa, kadangkala setelah memberikan saran itu sekian waktu kemudian ya misalkan baru keingetan, oh kayaknya salah deh yang tadi. Nah nanti ibu biasanya manggil lagi anaknya, terus ibu minta maaf, kemarin kayaknya ibu salah ngasih saran, coba deh kalau gini 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 gitu. Itu mengakui kalau misalkan memang ibu ngasih saran, karena itu bisa berakibat fatal ya. Kadang anak ada yang nanti nurut aja, oh ini kan kata Wina juga gini, kata guru BK juga gini, padahal ternyata kemarin bisa saja ibu teh sedang tidak fokus atau banyak pekerjaan sehingga tidak konsen gitu. Jika nanganan murid anu bermasalah, naon tindakan guru BK iwal ti disauran ka ruang BK? Nangani murid yang bermasalah selain dipanggil ke ruang guru BK, Iya, Mun. ke ruang BK dikasih bimbingan pastinya. Tidak mungkin kalau tidak dipanggil, kalau anak bermasalah mah pasti dipanggil gitu. Cuman cara guru BK mengetahui siswa yang bermasalah mungkin ya kan kadang kalau misalkan temuan pelanggaran kedisiplinan mah di sekolah kan banyak, misalkan dari mulai awal masuk aja nanti dari anak kelas itu ini pelanggaran kedisiplinan ini dicatat. Kalau misalkan memang udah sering seperti itu kan harus dibina oleh guru BK. Nah kalau temuan pelanggaran kedisiplinan biasanya dari OSIS, pembina OSIS dan kesiswaan. Setelah berapa kali diberi teguran tidak diindahkan, nanti dilempar ke guru BK. Nah kalau untuk guru BK sendiri, permasalahan siswa itu kan bukan hanya pelanggaran kedisiplinan, tapi mencakup lingkup pribadi dia, yang sosial, lingkungan pertemanan, ya belajar, aspek belajar itu motivasi belajar dia gitu, terus gimana dia memahami materi-materi pelajaran, sama yang terakhir itu bidang karir itu arah perencanaan karir dia nanti ketika lulus mau kemana, atau masih kelas 10 minatnya di mana, suka pelajarannya apa. Nah 4 bidang itu pribadi, sosial, belajar, karir. Gimana cara guru BK untuk mengetahui siswa ini bermasalahnya di bidang apa, apakah bidang pribadi, sosial, belajar, karir? Biasanya nanti dikasih angket atau sosiometri. Mungkin ibu pernah masuk nggak ngasih yang coba tuliskan 2 teman yang disukai, coba tuliskan 2 teman yang kurang disukai. Itu teh namanya sosiometri. Dari hal tersebut teh ibu bisa tahu, oh di kelas ini yang nggak disukai teh anak ini, berarti anak itu yang sering disebut bermasalah, berarti dia ada masalah di lingkup sosial. Kalau misalkan tidak ditindak lanjut, kasihan buat dia ke depannya, nanti nggak punya teman, dijauhi gitu kan. Kadang di tiap kelas pasti ada aja anak yang kurang disenangi ya, karena ada yang misalkan sifatnya koleris itu senengnya nyuruh gitu, sedangkan anak yang lain nggak suka disuruh-suruh kayak gitu. Terus ada juga anak yang sok celetak-celetuk gitu, terpuguh. Ada di kelas itu ada anak yang baperan ketika anak celetak-celetuk kayak gitu, walaupun maksudnya bercanda tapi anak tersebut kurang senang gitu. Nah jadi yang seperti itu teh harus ditindaklanjuti oleh guru BK supaya kedepannya lebih bisa memiliki kepribadian yang lebih baik. Terakhir, kumaha cara amih murid anu sakola sakahayang nawe janten tiasa ngarubah sikapna sakedik-sakedik? Kalau yang seperti itu udah pasti harus dikasih konseling ya. Bedanya bimbingan sama konseling, bimbingan itu untuk siswa yang belum bermasalah, kalau konseling itu untuk siswa yang sudah bermasalah. Nah konseling itu ada teorinya, ada pendekatannya, banyak teori yang diterapkan. Untuk kasus seperti ini pakai teori ini, untuk kasusnya seperti ini pakai teori ini, kayak gitu.
jadi harus konseling, dan konselingnya tidak cukup 1-2 kali pertemuan, karena yang namanya konselor atau psikolog itu bukan seperti dokter mah ketika ada pasien datang sakit dia kasih obat minum 3 kali sehari selama 3 hari dia pasti sembuh ya. Tapi kalau psikolog atau konselor itu tidak bisa seperti itu. Ada konseling datang memiliki masalah, terus dikasih pendekatan, dikasih terapi beberapa kali pertemuan. Kalau misalkan ternyata hasilnya belum ada perubahan, ya itu berarti keputusan dia gitu. Tidak bisa memaksakan kamu harus seperti ini, karena yang namanya keputusan itu pada akhirnya diambilnya oleh si konseling, bukan oleh si konselornya. Oh, sudah baik. Sami-sami, semoga kalian kedepannya bisa sukses ya, bisa meraih cita-cita yang kalian impikan, terus semoga sekolahnya tetap semangat sampai dengan lulus.